To find who I am. Surely there's a highway. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. So much is missing. So give us the real thing. I know it's you. Na 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 na. So much is missing. And I know it's you. And I know it's you. You're indescribable in every way. You search me out, now I'm caught up in your grace. I heard my name across the ocean. You pulled me closer, the current changed. You showed me life, a new horizon, a silver lining, a brand new day. And I'm like, ooh, I can't find the words to say. And oh, you're higher than all my ways, and Lord, it's you who opened my eyes to see and poured out your heart for me. My God, you're in. I just can't fathom it. I can't make sense of how your love so undeserved and never ends. You give me freedom, release me breathless. My glimpse of heaven is life with you. Now there's no fighting this gracious rhythm. I lift my hands high in praise to you. Now every time I go, I can't find the words to say. And oh, you're higher than all my ways, and Lord, it's you who opened my eyes to see and poured out your heart for me. My God, you're indescribable in every way. You search me out, and now I'm caught up in your grace. I just can't fathom it. I can't make sense of how your love so undeserved and never ends. You're indescribable, ooh, 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 so indescribable, ooh, ooh, ooh. You're indescribable, ooh, 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 so indescribable, ooh, ooh, ooh. Break it down, here we go. Perfect love took my place. Only Jesus, only grace. What compares? What comes close? Where you call me, I will go. You're indescribable in every way. You search me out, and now I'm caught up in your grace. I just can't fathom it. I can't make sense of how your love so
is more than I imagined. Where what is undeserved is freely given. All my regrets and my failures, all of my wrongs have been left at the cross. Now all that remains is the Father's love. Oh Lord, you take me as I am. Over and over you call me yours again. You see it all, still you want me. How you love me, how you love me. Your kindness and mercy remind me how you love me, how you love me as I am. So let us be together, seated at your table in communion. Oh, everyone is equal in your presence. 'Cause where I'm from or where I've been, the way that I've lived or the color of skin, nothing will change how the Father loves me. Lord, you take me as I am. Over and over you call me yours again. Oh, you see it all, still you want me. How you love me, how you love me. Your kindness and mercy remind me how you love me, how you love me as I am. Oh Lord, you take me as I am. Oh, all I have is all you.
There's a simplicity, humility to the way you love me, an honesty, a purity. God, you make it easy. No special words or formulas could ever win you over. For your Segera melandai lagi, is bahkan berakhir. even when I can't see clearly, somehow you still make it easy. Your love's uncomplicated. You love me just the way I am. So I stand before you. I'm totally surrendered with open hands and open heart. Jesus, have your way in me. Ooh, Jesus, have your way in my brokenness, my loneliness, in the secrets you see, my deepest thoughts. Shalom Moneti. Shalom Wow. guys. Hai guys, gimana kabarnya kalian? Wow, ayo ada chat yuk di chat. Gimana kabar kalian pada hari ini? Ramein chatnya yuk guys. Yo guys, ramein guys. Ya, apakah luar biasa baik? Semoga pada baik semua ya guys. Bapak. Wow, luar biasa baik. Wow, mantap. Oke, semoga yang lain pada baik juga ya kabarnya. BTW kita small talk dikit dulu kali ya. Sebentar lagi apa sih Keisha? Tanggal 14. Sebentar lagi nih kan ada Valentine nih. Kira-kira nih ada gak nih planning kalian dari besok nanti mau pada ngapain nih? Iya, mungkin ada yang planning mau ngasih coklat. Kalau mau kasih coklat ke gue, boleh banget. Gue akan terima dengan tangan yang terbuka. BTW kemarin Karmel cerita, katanya Karmel beli coklat 4 loh. Iya, masalahnya tuh aku udah beli coklat 4, tapi tuh kayak nggak tahu mau dikasih ke siapa. Kalau ada yang mau, bisa DM ke saya. Itu gue aja, nggak apa-apa. Oke, BTW kemarin gimana Kersel gabungannya? Bukannya SGG gak sih? Oh iya ya, udah ganti ya. Nama Kersel gabungan udah diganti jadi small group gabungan. Gue bisa-bisanya lupa, parah banget ya. Mohon maaf SGG guys. ya guys, bukan GGS. Iya, bukan SSG, SGG, small group gabungan. Yang ikut kemarin pasti tahu nih gimana serunya games-games kemarin. Gimana Keisha pendapatnya kemarin? Ya kemarin seru banget gamesnya gitu kan. Gamesnya waktu itu sempat menang sih ya, cuma kalah di final round aja. Iya, semoga lain kali bisa menang ya. Iya. Oke, sekarang kita bakal mulai ibadah hari ini. Sebelumnya kalian pada on cam dulu yuk yang belum on cam supaya kita nggak kotak-kotak hitam gitu kan. Ayo pada on cam, sampai dipanggilin ya siapa nih yang belum nih. Ayo guys, on cam guys. Coba Mordekai, Jasla, aduh Jasla bisa-bisanya nggak buka. Siapa lagi nih? Valen, Septian. Ayo pada buka. Evelyn, Giselle. Yuk buka dulu guys. Ayo guys, buka kameranya. Biar kita nggak cuma ngeliat kotak-kotak hitam. Iya, udah open kamera guys. On cam. Oke, sekarang kita bakal mulai ibadah hari ini. Pertama-tama kita akan ngapain, Keisha? Pertama-tama kita akan berdoa dulu nih. Boleh Kak Iin pimpin kita dalam doa, dipersilakan. Oke guys, shalom semuanya. Yuk kita sama-sama mau ibadah dulu ya. Kita mau berdoa dulu. Oke. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus, selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih untuk hari ini Engkau masih memberi kami tubuh yang sehat supaya kami bisa terus beribadah kepadamu walaupun melalui Zoom ya Tuhan.
Tapi kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Kami percaya juga Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi setiap kami yang akan melayani. Engkau juga akan mengurapi setiap kami yang join Zoom ini Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dan kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau memulihkan setiap kami, Engkau menyembuhkan setiap kami, Engkau yang menolong setiap permasalahan kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu hari ini dengan penuh sukacita dan kami juga mau mengikuti games-games Tuhan dan kami percaya firman-Mu juga yang akan mengurapi setiap firman-Mu juga yang akan menolong setiap kami untuk bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mengalami terobosan di dalam iman dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga setiap benih firman-Mu yang kami dengar pada siang ini untuk mengubahkan hidup kami ya Tuhan, dan membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Kami siap Tuhan untuk ibadah dalam Zoom ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Thank you, Kak Iin. Oke, Thank you, seperti biasa Kak. setelah doa, apa yang akan kita lakukan Keisha? Nah, sekarang kita akan ice breaking nih. Ice breakingnya kayak gimana nih, Mel? Ice breakingnya aku kasih clue aja ya. Jadi clue-nya kita nggak cuma belajar matematika di sekolah, guys. Oke, ayo kita ke next. Soal pertama ya, siap-siap guys. Kalau yang tahu jawabannya boleh raise hand. Oke, soal pertama, Keisha coba bacain soalnya apa? Soal pertama, Keisha belum di-unmute. Soal pertama itu, sepatu hitam ditambah sepatu hitam sama dengan 20. Sepatu hitam dikurang sepatu coklat sama dengan 5 nih. Nah, berapa sepatu coklat itu? Oke, udah ada yang raise hand. Josephine Jessie, boleh unmute ya? Sepatu coklat itu 5. Benar, wow, mantap. Selamat Jessie. Oke, next. Oke, jadi soalnya adalah sepatu hitam kali sepatu hitam sama dengan 16. Sepatu hitam tambah sepatu ini agak-agak krem coklat muda ya. Jadi 10. Jadi sepatu krem berapa? Udah ada yang angkat tangan. Siapa nih Keisha yang udah angkat tangan pertama? Tadi kurang perhatiin. Oke, kayaknya Alfred ya. Coba Alfred, apa jawabannya? Sepatu krem coklat ya itu. Krem coklat 6. Oke, benar. Mantap. Oke, next. Boleh dibacakan Keisha soalnya? Sepatu hitam dikali sepatu hitam sama dengan 36. Sepatu hitam dikurang sepatu krem sama dengan 2. Sepatu krem berapa? Sepatu krem. Iya. Oke, Giselle. Sepatu kremnya 4. Oke, benar juga. Selamat. Jago ya. Yeay. Oke, next. Oke, ini sepatu hitam tambah sepatu hitam tambah sepatu hitam jadi 24. Sepatu hitam kurang sepatu krem coklat muda kurang sepatu krem sama dengan 8. Nah, sepatu krem berapa? Ini udah mulai susah ya. Oke, ayo guys. Raise hand. Kalau di chat juga nggak apa-apa, kalau salah juga nggak apa-apa. Kita nggak akan kenapa-napa ya kalau salah. Yuk guys, ada yang raise hand gak nih? Oke, Yehuda Zoe. Sepatu kremnya 0. Berapa? 0. Oke, Keisha, apakah benar jawabannya? Kremnya adalah, tunggu ya, lihat jawabannya dulu. Agak kurang. Kayaknya kurang tepat deh ini. Iya, kurang tepat. Oke, ada yang lain? Jawabannya 4 bukan? Benar. Wow, selamat. Benar, wih, pinter Yeay. banget. Oke. Tadi saya juga salah ngitungnya. Oke, next. Oke, Keisha. Nah, sekarang sepatu hitam dikali sepatu hitam dikali sepatu hitam sama ditambah sepatu coklat tambah sepatu coklat sama dengan 17. Berapakah sepatu coklat itu? Ayo, ada yang mau raise hand? Oke, belum ada yang raise hand ya, guys. Ini kalau salah juga nggak apa kok. Oke, Reinhardt. 10 bukan? 10. Apakah benar, Keisha? Kurang tepat. Masih kurang. Oke, Jasla. 4. Apakah benar, Keisha?
Gimana ya? Belum benar. Oke, belum Ah, benar. Ada lagi. 3 bukan, Kak? Gimana Kisha? Jawabannya masih belum mendekati nih. Ya. Alfred ya, Alfred juga angkat tangan. 4 Gimana Kisha? sepatu coklat. Jawabannya eh Halo. ya kayak nomornya. Ya benar. Oke, selamat. Udah ada yang jawab di chat nih yang benar. Yuda Zoe ya, yang benar itu adalah 7. Iya 7. Sorry, salah. Nggak apa-apa, mungkin masih gugup ya Keisha, masih gugup. Nggak apa-apa. Oke, next ya. Oke, aku bacain aja ini. Udah connect belum ya? Oke, Keisha mau bacain? Oke. Sepatu krem dikali sepatu krem dikali sepatu krem sama dengan 64. Krem ditambah coklat sama dengan 20. Berapa sepatu coklat? Ini Jasla masih angkat tangan atau gimana? Oke, Yehuda Zoe berarti. 8. Oke, jawabannya Benar. Oke, next. Ini kok pada pinter-pinter ya? Aku aja nggak bisa loh, ini matematika emang. Saya aja tadi salah ya. Iya, aduh. Oke, soalnya adalah sepatu krem kali sepatu krem kali sepatu krem sama dengan 512. Ini ya, aku aja nggak tahu, sumpah. Sepatu krem kurang sepatu coklat jadi 2. Berapakah sepatu coklat? Oke, Gisel udah angkat tangan. Oke, 5. Oke, udah. Alfred ya berarti. Alfred. Ini jawab di chat nih. Oke, ya udah Zoe. Berarti ya udah Zoe benar ya. Yeay. Kalian pada raise hand dulu ya guys. Kalau bisa open mic. Oke, next. Oke, Keisha coba bacain. Oke, sepatu hitam dikali sepatu hitam sama dengan 125. Sepatu hitam ditambah sepatu krem tambah sepatu krem sama dengan 17. Nah, sepatu kremnya berapa nih, guys? Oke, Alfred udah angkat tangan. 6. 6. Apakah benar, Keisha? Ya, benar sekali. Oke. Kita habis ini masih ada 2 lagi, guys. Semangat. Oke, aku bacain ya. Sepatu hitam kali sepatu hitam kali sepatu hitam sama dengan 343. Sepatu hitam tambah sepatu krem sama dengan 25. Berapakah sepatu krem? Oke, ada 9 bukan? Gisel ya. Oke, benar Gisel. Selamat 9. Oke, kita ke next. Nah. Keisha boleh bacain? Oke. Sepatu hitam dikali sepatu hitam sama dengan 121. Sepatu hitam dikurang sepatu krem sama dengan 3. Nah, berapakah krem itu? Oke, Alfred lagi ya. Alfred sangat sering menjawab. 8. Oke, benarkah Keisha? Yap, benar. Oke, mantap. Thank you semua udah main di ice breaking. Oke, setelah ice breaking kita akan ngapain? Setelah breaking, kita akan lanjut ke present worksheet. Silakan. Mohon bersabar ya, guys. Shalom Onekti, gimana nih kabarnya hari ini? Gue berharap teman-teman semua dalam keadaan yang luar biasa. Dan buat teman-teman yang gak ada kendala dalam koneksi, boleh yuk kita bareng-bareng on cam. Dan sekarang kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Let's go! Yay!
Shalom guys, sudah saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan dapat dilakukan secara online melalui scan di QR Code yang tertera di layar kalian. Yuk, mari kita sama-sama berdoa agar persembahan ini menjadi persembahan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu, atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami masih bisa beribadah sekali lagi Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan, biarlah persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat memberkati banyak orang. Terima Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita baca deklarasi persembahan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima sekolah, studi, dan masa depan yang cerah, keterampilan, kecerdasan, dan nikmat dilipat gandakan. Semua pelajaran dibuat berhasil. Nilai-nilai dan prestasi sekolah saya Tuhan tingkatkan. Semua biaya-biaya dapat dilunasi. Saya menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Semua kebodohan, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, dan studiku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom Onekti, gimana nih kabarnya hari ini? Gue berharap teman-teman semua dalam keadaan yang Shalom Moneti, kembali lagi bersama saya Karmel dan Keisha di 180 News minggu ini. Nah, untuk info yang pertama ada apa aja nih Mel? Nah, untuk info yang pertama, 180 selalu mengadakan Menara Doa nih Keisha setiap hari Sabtu pada pukul 14.30 via Zoom. Wah, cara joinnya gimana? Aku pengen banget dong ikut. Untuk join, kalian bisa catat ID Zoom yang tertera di layar. Nah, untuk yang ini 180 ada carousel loh buat kalian nih. Yuk kita bergabung dalam carousel karena dalam carousel tuh seru. Ada firman Tuhan, ada games, pokoknya seru deh. Untuk pastiin kalian ikut ya. Kalian bisa cek Instagram kita untuk info lebih lanjut. Cek kuy. Dan kalian join ibadah online pada setiap hari Minggu. Gimana tuh caranya? Kalian bisa cari di youtube.com/gbwtc di playlist Nation Teens. Nah, kalian harus banget nih ikut ibadah supaya kita bisa makin bertumbuh dalam Kristus. Oh ya, kalau kalian juga mau ibadah interaktif, kalian juga bisa loh join setiap hari Minggu jam 10 pagi. Untuk kalian yang ikut, bisa salin link ID dan password Zoom yang ada di layar ya. Nah, ini nih yang terakhir dan harus selalu diingat sama kalian semua. Wah, apa tuh? Pasti suka membaca Alkitab kan? Nah, betul tuh. Kalian wajib banget setiap harinya membaca Alkitab. SMA sudah bisa di-download di App Store dan di Play Store loh. Dan jangan lupa follow social media 180 karena bakal ada info-info di sana. Oke, sekian news minggu ini. Saya Karmel dan Keisha pamit undur diri dan sampai jumpa di news selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Kita mau siapin hati kita teman-teman untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Biar kita bawa hati kita siapin hidup kita dengan sungguh-sungguh. Kita siapin hidup kita dengan baik. Kita mau angkat satu penyembahan, biar penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hati
hambanya dipersilakan. Oke, sebelum kita mulai dalam firman, aku pimpin dalam doa dulu. Bapak, terima kasih ya Bapak untuk hari ini. Kami bersyukur kau bisa berkumpul bersama di sini melalui Zoom ya Bapak. Kau berkati setiap dari kami ya Bapak, agar firman ini dapat menyentuh setiap hati dari kami ya Bapak. Juga kau berkati hamba-Mu yang berbicara, biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu ya Bapak. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih ya Bapak, dalam Yesus Kristus, amin. Oke, shalom guys. Gimana kabarnya? Boleh di chat shalom biar kayak kerasa rame gitu ya. Boleh di chat diramein. Iya. Shalom semuanya. Oke. Jadi, wih asik nih rame. Berasa banget. Jadi kayak ya anggap aja kita di metaverse ya. Jadinya ya online gitu, tapi rame. Oke, shalom guys. Kita hari ini akan memulai series baru gitu ya. Boleh ditampilkan. Nah, ini dia series baru, yaitu adalah Moving On. Wah, padahal mau Valentine harusnya tentang kasih, tentang apa gitu. Ini tentang move on gitu. Apa sih sebenarnya move on dari apa sih? Nah, sebelum itu boleh di next nih. Boleh di next, kita lihat. Nah, ada yang tahu ini nggak? Game apa sih ini? Kayaknya banyak deh yang main. Wih, langsung tuh. Langsung Zoe. Langsung. Josephine Josie juga main ya? Wih, Mobile Legends, ML, segala macam. Oh, nggak main. Oke, siapa yang main? Coba gue pengen tahu deh. Siapa aja sih yang ikut yang main ML? Nggak main. Oh, tapi tahu ya. Ya pastilah ya. Terkenal gitu. Oke, gue ingat. Wih, pada main ternyata. Oh, main Patorelu. Kadang main. Nah, gue ini agak newcomer gitu ya. Sebenarnya cuma biar kayak temenan. Misalkan kayak teman-teman gue pada main, ya gue nggak bengong gitu. Jadi gue kayak yaudah gue main aja gitu. Ya walaupun gue cuma iseng-iseng doang mainnya, pasti pengen dong menang ya kan. Nah, tapi pernah nggak sih ngerasain kayak pas pengen cooking mama, oke. Pas misalkan udah mau menang nih, tiba-tiba di comeback sama lawannya. Nah, tiba-tiba jadinya next, boleh di next. Jadinya ya kalah gitu, di defeat. Kayak rasanya nyesek banget, kayak kecewa banget. Kayak ya kenapa tim gue nggak lebih cepet gitu. Raih powernya kayak gitu. Sering sekali ya Joshua nih, iya kayak rasanya kayak aduh nyesek banget kenapa di comeback kayak gitu. Dan ya mungkin kecewa sama temennya atau kayak marah sama temennya gitu kan, timnya. Aku sering kalah pasti ambil HP ya. Nyesek kayak ngeliat dia sama yang lain. Ya gitu, jadi kayak sedih gitu kan. Atau mungkin boleh di next nih. Wih. Wah, dikasih konfeti ya. Nah, ada yang suka nonton drakor? Ini ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu ini drakor apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, nggak tahu. Iya, bener banget tuh Karmel. Hometown Caca-Caca, bener banget guys. Iya, jadi gue baru-baru ini nonton gitu ya. Gue baru ikut-ikutan aja nonton drakor, terus kayak ternyata seru gitu. Tapi pas gue engage sama pemain-pemainnya, sama ceritanya, tiba-tiba ya udah di episode terakhir gitu, sedih banget. Rasanya kayak ya sedih banget sih. Gue nggak bisa nonton lagi, nggak bisa lihat Hong Bangjang lagi gitu kan. Jadinya kayak sedih gitu. Bener banget. Karena jadi fan girling juga ya. Kayak jadi sedih banget kan. Nah, tapi hari ini gue juga mau ceritain hal lain nih soal sedih dan kekecewaan. Oke. Nah, jadi gue pengen cerita pengalaman gue sendiri. Boleh di close dulu PPT-nya nggak apa-apa? Ya. Jadi gue pengen cerita dikit nih tentang waktu gue seumuran kalian, waktu gue SMP lah ya, SMP dan SMA juga.
Dan ini waktu gue SMP gitu ya. Waktu itu gue sekolah SD gue sama sekolah SMP gue itu tuh sama. Jadi teman-temannya kurang lebih sama. Cuman gue baru deket sama orang-orang ini. Waktu itu gue ya you know lah ya, kalau bestie jalannya pasti bareng terus lunch bareng, snack time bareng, semuanya bareng ya kan. Terus ada juga tapi teman-teman di luar geng itu yang kayak yang sering-sering bareng itu. Nah, suatu saat gue gak masuk sehari gue karena sakit gitu. Dan tiba-tiba malamnya itu tiba-tiba dulu zamannya BBM ya, belum ada LAN, belum ada WhatsApp. Jadi waktu itu BBM, gue tiba-tiba langsung rame banget gitu kayaknya chatnya. Terus gue lihat gitu kan, kenapa nih gitu. Ternyata ada 5 teman gue yang ngechat gue. Dan 4-nya itu tuh marah-marah sama gue. Dan gue yang, dan itu sesuatu hal yang gue gak pernah omongin, yang gue gak pernah bicarain, yang gue kayak bener-bener out of the blue banget gitu. Tiba-tiba marah dengan suatu hal. Dan ya of course itu karena adanya rumor yang gue kayak kaget gitu. Nah, tapi untungnya iya difitnah gitu kan. Tapi tiba-tiba mereka ya percaya-percaya aja dan langsung marah-marah ke gue. Dan langsung ya ngapain yang menyakitkan gitu ya. Tapi untungnya ada satu teman gue yang percaya sama gue ini. Dan dia justru semangatin gue dan nanya, are you okay? Kayak gitu. Tapi setelah itu kan kalau nggak salah gue kayak Jumatnya gitu kan gak masuk. Nah Seninnya gue masuk lagi. Gue itu heartbreak pertama gue itu bukan karena percintaan guys, itu karena persahabatan. Jadi kayak bener nangis, sedih gitu karena kayak bener-bener perkataannya sangat-sangat menyakiti. Dan gue cukup kaget gitu ya, pertama kali masuk SMP tiba-tiba udah digituin aja. Jadinya tapi pas gue setelah nangis apa semua, Seninnya gue datang lagi ke sekolah. Gue datang seolah-olah udah nggak ada apa-apa, seolah-olah itu kayak nggak terjadi gitu. Jadi gue langsung ya udah fine aja, gue cari teman baru, gue hahi sama teman baru, gue ngerasa ya udah gitu. Dan gue juga ya nggak balas mereka, udah ampunin mereka juga gitu. Nah, walaupun ya pas ditanya sama temen gue yang satu ini kayak ayo oke, langsung kayak sedih dikit lah ya, dikit aja gitu. Habis itu udah langsung anggap aja itu udah berlalu gitu. Nah, tapi ternyata setelah udah bertahun-tahun, gue udah lulus SMP dari berapa tahun yang lalu? 4, 5. Bentar, itu kelas 7 berarti kayak sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu lah ya, 2013 kalau nggak salah. Jadinya ternyata setelah itu, walaupun gue udah mengampuni, walaupun gue udah lupain gitu, bahkan di hari setelah itu gitu, tapi ternyata efeknya ada di long term-nya. Tahun kemarin gitu ya, gue menyadari, oh ternyata itu mengganggu gue loh, gue ternyata punya trauma itu loh. Nah, jadi gue harus belajar mengampuni lagi mereka. Gue harus belajar mengampuni mereka gitu. Walaupun ya gak mudah gitu. Mungkin kalian ngerasa juga pernah gitu kan hal yang sama kayak gue. Ngerasa kayak, wah itu parah banget kak dihianatinnya gitu. Jadi gak bisa lah gue ampunin gitu. Tapi ya kita harus mengampuni dan move on. Walaupun kayak ngomongnya gampang banget ya, kayak sederhana banget, kayak kita harus ampuni dan move on gitu. Tapi ternyata gak semudah itu. Tapi dan juga butuh kayak waktu gitu. Dan bukan sekali aja. Karena ya gue pas kelas 7 itu, gue udah ampuni mereka. Kelas 9 waktu itu prom gitu ya, kita ada maaf-maafan gitu, sesi maaf-maafan kayak biasa lah ya. Mereka datang ke gue yang gue nggak expect sama sekali ya. Gue nggak expect sama sekali. Mereka datang ke gue dan nangis-nangis ke gue untuk minta maaf. Dan of course lah gue ampunin mereka juga. Dan itu ternyata tapi nggak cukup. Gue setelah beberapa tahun kemudian ternyata punya efeknya lagi. Nah, sebelum kita ngomong tentang pengampunan, boleh dibuka PPT-nya. Apa sih itu pengampunan gitu ya? Nah, pengampunan adalah melepaskan perasaan negatif yang kita miliki terhadap seseorang yang telah menyakiti, melukai, atau mengecewakan kita. Gitu. Jadi terlepas mereka itu layak atau enggak, terlepas mereka mereka mohon-mohon minta ampun atau enggak gitu ya.
ya kita harus ampuni. Ini kan ada anak SMA juga ya. SMA pun gue juga merasai dikhianatin gitu lah sama teman gue. Tapi dia sebenarnya nggak tahu kalau gue sebenarnya merasa sedih, gue merasa terluka gitu sama teman gue. Tapi gue mengampuni dan gue bahkan doain dia gitu. Karena pada awalnya kenapa gue dikhianatin gitu ya sama teman gue, yaitu karena dia teman gue ini dia memilih untuk berteman sama teman-teman yang lebih gaul lah ya istilahnya. Kalau dulu tuh waktu SMA gitu ya, nggak dulu juga sih, ya maksudnya waktu gue SMA itu kan orang-orang mulai kayak pengen lebih nakal gitu ya, lebih kayak istilahnya gaul gitu, dan pulang subuh minum-minum ngerokok segala macam. Tapi kan of course gue dan temen gue tuh tahu kalau gue tuh bukan tipe orang yang bakal mau diajak kayak gitu, dan akhirnya dia memilih untuk temenan sama yang lain, walaupun gue tuh terkenal banget bestie sama dia, benar-benar jalan kalau ada dia, ada gue, ada dia, ada gue, ada dia, ada gue. Tapi dia ternyata ya mengatakan kayak ya adalah perkataan dia yang melukai gue, dan gue kayak ya of course gue juga nggak bisa mengubah hal itu, karena gue nggak mungkin merubah diri gue untuk lebih gaul untuk bisa masih temenan sama dia gitu kan. Jadinya gue berdoa dan gue ampunin dia, dan gue ya berdoa agar dia nggak kenapa-napa gitu, walaupun dia sering keluar malam gitu. Nah jadinya ya gue belajar untuk mengampuni. Nah untuk kalian yang pasti ngerasain juga gitu kan, pernah ngerasain juga terhianati atau disakitin gitu, pasti pengen dong ngerasain terlepas dari perasaan negatif itu. Tapi biasanya apa sih yang kita lakukan? Boleh di next. Oke. Apa sih yang biasa kita lakukan? Kadang kita tuh berusaha untuk berpura-pura baik-baik aja kayak gue tadi gitu ya, walaupun kayak habis nangis semalaman gitu, terus besoknya gue langsung kayak fine aja, I'm okay, I'm fine, gue nggak kenapa-napa gitu. Atau ada yang coba untuk balas gitu kan, untuk balas nyakitin. Atau ada juga yang mungkin karena emosinya meluap gitu ya, jadinya ada beberapa dari kita tuh yang ngatain yang harusnya nggak dikatakan gitu. Jadi langsung lampiasin amarahnya ke orang lain. Atau mungkin ada juga yang coba mengabaikan perasaan itu, mengalihkan perasaan itu dengan mungkin ya dengerin musik, atau sekarang zamannya TikTok gitu ya, jadinya langsung kayak nonton TikTok yang lucu-lucu aja biar nggak sedih lagi, kayak gitu. Tapi boleh di next. Tapi apapun yang kamu lakukan itu sebenarnya yang mengatasi rasa sakitmu itu nggak benar-benar berhasil gitu. Karena ya itu hanya mengalihkan perhatian aja untuk sementara. Tapi saat mungkin tiba-tiba HP-nya lowbat gitu kan, ya main TikTok lagi, ya mungkin itu bakal sakit lagi, sedih lagi, dan kembali menyakiti diri kalian sendiri karena belum bisa move on. Nah, kita belajar nih dari Paulus. Paulus ini adalah seorang pemimpin yang penting gitu ya dalam gereja mula-mula. Dia nih suka ngirimin surat gitu ke gereja-gereja dan pengikut Yesus dan kasih semangat dan ngajarin mereka gitu. Nah, surat ini tuh dikasih gitu ya buat jemaat di kota Tesalonika, ya kan? Nah, jadinya Paulus ini sebenarnya diusir gitu dari Tesalonika ini, dari kota ini. Dan orang-orang tuh sebenarnya nggak suka gitu karena dengan pertumbuhan jemaat ini. Dia sebut si Paulus nih pembohong lah, terus dibikin rumor-rumor lah, terus ya perlakuin si Paulus ini dengan buruk gitu. Tapi apa sih respon Paulus? Nah, dengan surat ini nih yang dia kasih ke kota Tesalonika, dia itu ngingetin orang-orang di sana pada kebenaran gitu. Apa sih kebenarannya? Dia mau gitu loh si orang-orang jemaat di Tesalonika ini tuh ditantang gitu sama dia. Apa sih yang dikatakan sama Paulus di surat itu? Coba boleh di next. Boleh di next lagi.
Nah, siapa nih? Bantu gue baca deh. Covenant boleh bantu baca, Covenant? Oke, Kak. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Yes, thank you, Covenant. Nah, jadi si Paulus ini tuh mendorong untuk berhenti kalau misalkan kita nih berhenti rantai virus COVID-19, ini berhenti rantai kejahatan gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngejahatin kita harus fokus pada apa yang baik. Dan itu bukan hanya untuk mereka doang, orang-orang di kota Tesalonika, ini untuk orang-orang di kota Tesalonika ya, tapi untuk semua orang gitu. Nah, boleh di next. Nah, kalau kalian waktu masih kecil gitu ya, punya sepatu unyu-unyu kecil gitu kan, gemes. Terus kalian pas udah beranjak dewasa, tiba-tiba kalian ngerasa kayak, ini lucu banget sih sepatu masa kecil gue pengen pakai lagi. Kira-kira itu rasanya gimana sih? Mungkin ya kalau gue jawab gitu ya itu pasti rasanya sempit gitu kan, gak muat, sakit, pasti bakal lecet-lecet. Kalau misalkan kita baru, misalkan cewek-cewek nih ya, baru beli flat shoes gitu ya, masih pas banget di kaki, pasti itu kan lecet-lecet ya, nggak enak, sakit. Nah itu sama, apalagi kalau kita pakai sepatu yang udah obviously kekecilan. Dan tentunya kita, boleh di next, pastinya seiring berjalannya waktu, kita juga perlu ya ganti dengan sepatu baru, sepatu yang lebih besar. Nah, sama aja kayak ya kita kalau nggak move on. Kita harus move on ke pasangan sepatu yang lebih besar, yang lebih nyaman, yang kalau misalkan kita pakai yang lama, masih pakai yang lama, itu bakal lecet, luka lah, nggak enak gitu untuk dipakai. Nah, walaupun mungkin ya nggak semudah itu Kak, buat move on, buat minta buat maafin gitu. Tapi kita tetap harus mengampuni. Kenapa sih? Boleh di next. Nah, karena kalau kamu tidak mengampuni, itu akan menyakitimu. Jadi itu menyakiti dirimu sendiri. Jadi saat dendam gitu sama orang, itu tuh sebenarnya kita membiarkan orang tuh punya kendali atas kita loh. Jadi kalau misalkan dia dikit nyapain gitu ya, itu buat kita kayak mungkin langsung risih, langsung kesel gitu. Dan kita juga punya kuasa untuk bisa hentiin siklus itu. Dengan caranya melepaskan, move on, mengampuni gitu. Nah, walaupun ya sulit, kadang bahkan orang yang nyakitin kita tuh nggak pernah minta maaf. Mungkin mereka juga nggak mau ngakuin kalau mereka pernah nyakitin kita. Atau mungkin mereka tahu kalau mereka nyakitin kita, tapi ya udah mereka nggak peduli sama perasaan kita. Tapi ingatlah, boleh di next. Pengampunan itu adalah baik untuk semua, termasuk dirimu. Jadi ya sesusah apapun itu, tetap aja berusaha untuk memilih move on. Walaupun nggak berarti kita cuma diem aja, nggak berarti cuma ngampunin aja, sesuai dengan pembelajaran gue sendiri gitu ya. Ternyata gue butuh berbicara sama orang lain, gue butuh cerita sama orang lain, dengan orang-orang yang gue percaya gitu loh. Jujur aja gitu ya, waktu tahun lalu akhirnya gue memutuskan diri gue untuk ke psikolog, karena gue merasa ternyata gue masih ada trauma itu, dan itu itu adalah bentuk kasih untuk diri kita sendiri, untuk menjaga diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi kalau kita mengasihi diri kita sendiri dan kita mengasihi orang lain, itu kita bisa kita harusnya bisa coba move on gitu. Nah, jadi kalau kalian mungkin gitu ya, ada dari kalian yang mungkin pernah merasakan hal tersebut, mungkin kalian nggak ke psikolog atau kemana, tapi mungkin bisa mulai dari coba cerita lah gitu ke small group leader kalian, atau orang yang lebih dewasa kayak ya orang tua kalian, atau kakak-kakak pembina yang kalian bisa percaya, yang setidaknya kalian tahu mereka ya adalah orang-orang yang ingin bantu kalian, yang mau
memastikan kalau kalian tuh keadaannya baik-baik aja dan sehat untuk bisa move on. Nah, boleh di next. Apa yang setiap kita perlu ingat adalah bahwa pengampunan membutuhkan waktu lebih dari 1 kali. Jadi walaupun gue tadi ya udah cerita juga gitu dari kelas 7, kelas 9 juga gue udah maafin terus, tapi ternyata harus lebih dari 1 kali loh, nggak cuma sekali 2 kali aja. Dan kita ngampun itu nggak secara ajaib gitu ya, nggak secara kayak simsalabim gitu langsung jadi lebih baik, langsung lebih keadaannya baik-baik aja gitu, langsung traumanya hilang gitu kan. Tapi enggak gitu. Tapi Paulus mengajarkan gitu ya kalau kita tuh harus membuat pilihan untuk mengampuni lebih dari 1 kali. Ya enggak sekali 2 kali, tapi ya kita harus lagi mengampuni terus. Walaupun enggak segala sesuatu langsung baik, atau mungkin kadang baik, kadang enggak, kadang baik, kadang enggak gitu. Tapi ataupun bahkan mungkin kita ngerasa orang itu bahkan nggak menyadari kalau gue pernah tersakiti. Mungkin teman SMP gue udah lupa kali sama gue, atau mungkin ya mereka udah nggak pernah ingat gitu kalau mereka pernah kayak gimana sama gue, atau bahkan teman SD gue gitu kan nggak pernah mungkin ingat kalau misalkan dia pernah nyakitin gue. Tapi ya kita tetap aja untuk diri kita sendiri. Pada akhirnya itu adalah untuk kebaikan kita sendiri, untuk move on itu. Nah, pilihan yang sama juga kita bisa lakukan gitu. Karena kita juga mau mengampuni, karena kalau tadi yang gue bilang gitu ya, ketika kita tidak mengampuni, itu akan menyakiti diri sendiri. Jadi gimana sih Kak caranya? Nah, ini dia step-stepsnya. Boleh di next? Tuh, Daryl bilang harus 7 kali 70 kali. Bener banget. Nah, pertama adalah jujurlah dengan apa yang kamu rasakan. Nah, tadi kayak gue yang ngalamin gitu ya. Gue awalnya denial aja kayak udahlah, udah lewat, gue udah ampunin juga kok gitu. Tapi ternyata gue harus merasakan hal itu. Gue harus mengakui kalau gue ngerasa kesel, gue merasa marah, gue ngerasa sedih, gue ngerasa kecewa. Dan itu juga yang kalian harus mulai lakukan gitu. Coba jujur gitu sama apa yang kamu rasain. Jangan pura-pura perasaan itu kayak ya hilang aja gitu. Tapi saat kalian jujur dengan apa yang kalian rasakan, itu membantu kalian untuk bisa bergerak maju sebenarnya. Nah, yang kedua adalah boleh ini. Itu adalah ingatlah bahwa setiap orang layak untuk diampuni. Kak, tapi dia jahat banget apa segala macam, dia kayak bahkan nggak tahu diri Kak, dia nggak ngerasa kayak dia salah apa segala macam. Well, kita juga pernah dalam posisi itu. Kita pernah mungkin di posisi kalau kita tuh ngerasa kita nggak layak untuk diampunin, kita nggak layak untuk terima kasih karunia itu. Tapi Tuhan kasih kita kasih karunia itu, Tuhan ampuni kita, Tuhan udah tebus kita. Jadi mau salah seperti apa, Tuhan udah yang kita mungkin ngerasa nggak layak untuk diampuni, tapi Tuhan tetap mau ngampunin. Tapi kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kayak di doa Bapa kami ya, ampuni, ya itulah ya, gue takut salah ngomong. Nah, boleh di next. Step yang ketiga adalah pilih untuk move on gitu ya. Jadi gue juga belajar gitu ya caranya untuk menumpahkan perasaan gue adalah gue coba menuliskan di diary gitu, nulis di diary, ataupun bahkan mungkin nggak ada yang nggak suka gitu ya tulis di diary yang sedih-sedih, mungkin bisa taruh di kertas. Kalian bisa tulis, habis tulis dari kertas terus ya udah dirobek, dibuang gitu, dikucil-kucil dibuang. Dan juga yang gue lakukan juga adalah berdoa gitu kan, berdoa ya awalnya mungkin curhat sama Tuhan, gue cerita apa yang gue rasain apa segala macam. Habis itu di akhir jangan lupa berdoa, saya mengampuni mereka dan saya melepaskannya. Gitu. Jadinya kayak yaudah release forgiveness gitu ya. Nah, dan juga ya kalian juga cerita sama orang. Pastinya kalau misalkan sama diri sendiri mungkin kayak terlalu muter-muter gitu kepalanya. Tapi kita belajar untuk bisa cerita gitu sama orang. Orang tentunya yang lebih dewasa, yang bisa
bantu kalian yang kalian bisa percaya. Tapi apapun caranya itu, ya move on adalah pilihan yang baik buat kamu bergerak maju. Yang keempat, yang terakhir adalah, step keempat adalah, boleh di next, ulangi. Jadi kita walaupun ya gitu kan, butuh proses, butuh waktu lebih dari 1 kali untuk maafin dia terus, tapi dan nggak langsung instan itu tiba-tiba semuanya lebih baik. Tapi ketika kamu terus memilih untuk mengampuni mereka, ya kamu melakukan apa yang baik untuk semua orang. Dan itu dimulai dari diri kalian sendiri. Gitu. Nah, jadi kita semua memiliki hal di mana kalau kita tuh butuh bantuan ya untuk move on. Nah, kita bisa mulai dengan cerita dengan SGL kita. Kita kan udah punya masing-masing SGL ya. Dan kita penting gitu sebenarnya untuk bisa bicarakan kepada orang-orang yang kita percaya. Dan semuanya memang butuh proses, tapi pilihlah tetap untuk mengampuni. Karena yang tadi gue bilang tadi, ketika kamu tidak mengampuni, itu akan menyakiti dirimu sendiri. Nah, jadi apa sih yang kita bisa diskusikan dengan SGL kita minggu ini? Bawa di next. Nah, apa satu hal yang membuatmu sulit untuk move on? Nah, itu boleh tuh nanti kalian cerita aja ke SGL kalian di pertemuan minggu ini. Sekian dari sharing hari ini. Sebelum itu gue tutup dalam doa dulu. Oke? Bapak, terima kasih ya Bapak, firman-Mu telah disampaikan. Biarlah setiap dari kami dapat Engkau kuatkan untuk bisa bergerak maju ya Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah Engkau pulihkan setiap hati dari kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kau berkati, Kau sertai. Terima kasih Bapak, dalam Yesus kemudian haleluya, amin. Oke, thank you Kak Anjeli buat sharingnya. Boleh nih pada kasih reaction guys. Tepuk tangan, reaction. Untuk sharingnya Kak Anjeli. Thank you Kak Anjeli. Oke, sekarang habis ini yang terakhir adalah apa Kisha? Yang terakhir adalah kita akan menutup dalam doa yang dipimpin oleh Kak Agung. Silakan Kak Agung. Oke, yuk kita doa ya sama-sama ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh sama-sama beribadah online. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami kerjakan dan kami lakukan dalam hidup kami, untuk kami bisa moving on dengan segala masalah yang terjadi dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami bisa maju, kami bisa terus bertumbuh, kami bisa lebih mengasihi lagi sebagaimana Tuhan sudah mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar akan berpisah. Kami siapkan hati kami untuk kami terima berkat. Yuk sama-sama kita angkat 2 tangan kita. Nah, siapkan hati dan hidup kita terima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa kita yang berlimpah-limpah, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita semua mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Boleh open cam untuk foto, silakan. Foto time. Yuk teman-teman, mari kita open cam sama-sama ya kan, biar masuk di foto. Foto time. Screenshot. Iya bener banget Sam. Screenshot. Yuk, on cam nih, ada yang belum open cam nih. Odilia, Kenzi, Charles, buat dokumentasi kan. Nanti kan kita semakin dewasa, semakin jadi inget gitu. Wah, pernah ibadah di Waniti ya gitu. Yuk. Jesti, Beatrice, Angie, Priscilla, Timmy, Richard, Yoas. Open camera. Screenshot. Ralph, Shannon, Odilia, Matthew Chen, Priscilla, Angie. Oke, teman-teman, kita senyum ya dalam hitungan yang ketiga. Smile. Reinhard nih belum open cam ya? Ya udah kelihatan nggak? Kak, itu udah kelihatan muka saya, Kak. Oh, tapi ada filter ya gitu. Iya. Oke, yuk. 1, 2, 3.
Tahan, slide 2, senyum guys. 1, 2, jangan cemberut. 1, 2, 3. Sekali lagi tahan, slide 3. Jangan cemberut. Ralf, senyum. 1, 2, 3. Tahan, slide 4. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you guys. See you next week di ibadah kita berikutnya. God bless Thank you teman-teman. Thank you kakak. Games kakak. Ya, Teman-teman bye-bye. semuanya. Terima God kasih. bless. Thank you. Thank you semua. Thank you, Kak Barka. Bye. Bye.